Pernahkah kalian memperhatikan seekor kucing? Tapi bukan kucing biasa. Kucing itu tidak memiliki bayangan. Di bawah sinar matahari, ia tetap gelap. Di bawah lampu terang, tak ada bayangan yang mengikuti. Awalnya orang-orang mengira itu cuma ilusi. Sampai satu demi satu kejadian mengerikan mulai terjadi. Ada yang jatuh sakit tanpa sebab, ada yang meninggal mendadak, dan semuanya berawal dari satu hal. Mereka pernah memberi makan kucing itu. Inilah kisah nyata yang masih sering dibicarakan tentang kucing tanpa bayangan. Sebuah misteri yang menyimpan kutukan, peringatan, dan pesan yang akan membuat kalian berpikir dua kali sebelum menyentuh hewan yang tak kalian kenal. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam itu, hawa dingin terasa menusuk kulit. Jam dinding di warung kopi Busari menunjukkan pukul 11:12. Angin berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan. Sesekali terdengar suara anjing melolong dari kejauhan seakan merasakan sesuatu yang tidak kasat mata sedang mengintai. Lampu warung yang mulai meredup sesekali berkedip, seakan hendak padam. Busari yang tengah membereskan meja tiba-tiba terdiam, matanya terpaku ke arah depan warung. Seekor kucing hitam muncul perlahan dari kegelapan. Tubuhnya kurus, bulunya kusut, dan matanya hijau menyala, memantulkan cahaya seperti dua butir batu zamrud di malam hari. Tapi, ada yang jauh lebih aneh. Di bawah sinar lampu warung yang terang, tubuh kucing itu tidak memiliki bayangan. Busari menyipitkan mata, mendekat, memastikan pandangannya tidak salah. "Loh, kok nggak ada bayangannya ya?" gumamnya pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh suara angin malam. Kucing itu hanya menatap, tanpa bergerak, tanpa mengeong, namun tatapannya seolah menembus ke dalam dada, menusuk ke hati. Rasa merinding perlahan menjalari tubuh Busari. Tapi, ia mencoba menepis perasaan itu. Kasihan amat pasti belum makan. Ucapnya lirih, sambil mengambil sisa ikan asin di atas meja. Ia berjalan pelan mendekati kucing itu. Tapi anehnya, setiap langkah kucing itu tidak meninggalkan bayangan di tanah sama sekali. Dan begitu makanan diletakkan, kucing itu menunduk, makan dengan lahap lalu mengangkat kepalanya menatap Busari lama, tanpa berkedip, seolah ingin menyampaikan sesuatu atau memperingatkan sesuatu. Pagi itu, suasana desa mendadak terasa lebih dingin dari biasanya. Udara yang biasanya hangat kini seperti membawa rasa sesak. Di dalam rumahnya, Busari tergeletak lemah. Tubuhnya panas tinggi, keringat dingin membasahi seluruh wajahnya. Tapi yang membuat warga benar-benar merinding adalah, di sekujur tubuh Busari, muncul luka-luka seperti bekas cakaran. Garis-garis panjang merah kehitaman muncul begitu saja, tanpa sebab. "Gak mungkin, semalam aku cuma ngasih makan, cuma kucing biasa." Lirih Busari dengan napas terengah, matanya berkaca-kaca. Suaminya, Pak Darto, panik, segera memanggil tetangga. Tapi anehnya, semua obat-obatan yang diberikan tidak mempan. Tubuh Busari semakin lemah, bahkan mulai menggigil hebat, seakan ada sesuatu yang menempel atau mungkin mengikuti tubuhnya. Warga mulai berkumpul. "Ini gak beres, ini pasti ada yang ganggu," gumam Pak Slamet, tetangga depan rumah, sambil melihat bekas cakaran di tubuh Busari. Tapi, yang paling bikin mereka merinding adalah suara langkah pelan terdengar dari atap rumah. Suara itu, tek, tek, tek. Seperti langkah cakar berjalan perlahan, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya suara tanpa bayangan, tanpa wujud.
Kabar soal kucing tanpa bayangan itu mulai menyebar cepat dari warung ke rumah-rumah, dari obrolan warung kopi, sampai ke telinga anak-anak yang biasanya bermain di halaman. Warga mulai memperhatikan dan perlahan mereka sadar kucing itu selalu muncul di waktu-waktu yang sama. Biasanya saat sore menjelang maghrib atau tengah malam ketika desa mulai sunyi. Ciri-cirinya sangat jelas. Bulu hitam legam, hitamnya seperti menyerap cahaya, tak ada sedikit pun warna lain di tubuhnya. Matanya hijau terang menatap tajam, seolah-olah bisa melihat isi hati siapa saja yang bertemu pandang. Tapi yang paling bikin bulu kuduk berdiri adalah bayangan itu tetap tidak pernah ada. Meskipun berdiri tepat di bawah lampu jalan atau di bawah sinar matahari siang, tubuhnya seperti benda gaib, tak punya pantulan, tak punya bayangan, hanya hitam pekat berdiri sendiri. Aku lihat sendiri, Pak, sumpah, dia berdiri di pojok warung, tapi gak ada bayangannya sama sekali, ucap Siti, seorang ibu muda, sambil memegangi dada, wajahnya pucat, suaranya bergetar. Warga mulai takut, mereka sadar ini bukan kucing biasa. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, suara gaduh terdengar dari rumah Pak Slamet. Suara benda jatuh, kaca pecah, disusul teriakan histeris dari istrinya. Warga berlarian keluar panik. Saat mereka mendobrak pintu kamar mandi, tubuh Pak Slamet sudah tergeletak kaku, membiru, dengan mata terbuka menatap langit-langit penuh rasa takut, seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan di detik-detik terakhirnya. Yang bikin lebih menyeramkan adalah dinding kamar mandi penuh bekas cakaran. Garis-garis tajam, panjang, menyilang ke segala arah. Tapi anehnya, tidak ada bekas kaki. Tidak ada pintu yang terbuka, semuanya terkunci rapat dari dalam. Seolah, apapun yang masuk ke kamar mandi itu, tidak menggunakan cara manusia. Astagfirullah, ini bukan mati biasa, ucap Pak Lurah dengan suara gemetar. Istrinya hanya bisa menjerit, memeluk tubuh suaminya yang sudah dingin. Tapi di sela-sela keramaian, salah satu warga menatap ke ujung gang. Di sana, di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip, seekor kucing hitam berdiri menatap mereka, tanpa bayangan, tanpa rasa bersalah, seolah puas dengan apa yang baru saja terjadi. Setelah kematian Pak Slamet, suasana desa berubah mencekam. Warga mulai takut keluar rumah, apalagi saat malam tiba. Dalam keheningan yang penuh ketakutan, muncullah sosok tua yang sudah jarang keluar rumah. Mbah Wiryo. Orang paling sepuh di desa itu, yang dikenal menyimpan banyak rahasia masa lalu. Dengan suara serak, matanya menerawang, Mbah Wiryo bercerita. Dulu, puluhan tahun lalu, ada perempuan bernama Mbah Sarminah, hidupnya miskin, sering dicurigai sebagai dukun santet. Warga menuduhnya penyebab kematian anak Pak Lurah waktu itu. Akhirnya, dia diusir, dipukuli, dan ditemukan tewas gantung diri di bawah pohon beringin itu. Jelasnya sambil menunjuk ke arah beringin tua di ujung desa. Sejak itu, arwahnya gak pernah tenang. Katanya, dia masuk ke dalam tubuh seekor kucing hitam. Kucing itu bukan cuma sekadar hewan, tapi wadah dendamnya kepada siapapun yang berlaku zolim atau sekadar menyepelekannya, lanjut Mbah Wiryo sambil menunduk. Semua warga terdiam, wajah mereka pucat, saling pandang tanpa suara, hanya suara angin yang berbisik membawa aroma anyir seperti bau darah. Malam Jumat itu, langit tampak gelap tanpa bintang. Angin berhembus kencang, membawa suara-suara aneh dari arah pohon beringin tua. Pak Darno, yang dikenal keras kepala dan tak percaya hal gaib, nekat mendekati pohon itu. "Ah, cuma tahayul, cuma kucing," ucapnya sambil menyalakan rokok, mencoba menenangkan rasa takut yang perlahan mulai merayap di dadanya. Tapi langkahnya terhenti, ketika terdengar suara perempuan menangis, lirih, namun jelas, berasal dari balik pohon itu. "Hu, iseng." Pak Darno menyenter ke arah suara dan saat itu juga tubuhnya kaku. Di balik batang pohon berdiri sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya samar,
tapi matanya merah menyala menatapnya tajam. "Jangan ganggu dia, atau kamu yang jadi penggantinya," bisik sosok itu dengan suara berat, bergema, seperti ada di dalam kepala Pak Darno. Saat sosok itu perlahan menghilang, Pak Darno melihat ke tanah, hanya ada satu tapak kaki kucing yang sama sekali tidak memiliki bayangan. Tubuhnya gemetar hebat, rokok di tangannya jatuh, dan ia lari terbirit-birit tanpa berani menoleh ke belakang. Sejak malam itu, teror semakin menjadi-jadi. Satu persatu warga yang pernah menyakiti atau sekadar mengusir kucing itu, mulai tertimpa musibah. Ada yang jatuh dari motor tanpa sebab luka-luka, bahkan ada yang koma tanpa penjelasan medis. Ada pula yang sawahnya tiba-tiba kering, padahal hujan turun hampir setiap hari. Yang paling mengerikan adalah cerita dari Pak Bowo. "Aku lihat sendiri, dia berdiri di depan pintu rumah, ngeliatin aku, matanya astagfirullah, hijau, terang kayak nyala lampu, tapi gak ada bayangannya, sumpah gak ada bayangannya." Ceritanya dengan suara gemetar, wajahnya pucat pasi. Kucing itu seperti tahu siapa saja yang pernah menolak kehadirannya atau mengusirnya. Dendamnya menular, tidak pandang usia, tidak pandang siapa. Bahkan anak-anak kecil pun mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Sosok kucing hitam berdiri, menatap, lalu perlahan berubah menjadi perempuan berambut panjang tersenyum dengan mulut yang robek sampai ke telinga. Ketakutan warga sudah mencapai puncaknya. Malam-malam di desa itu berubah, tidak ada lagi suara anak-anak bermain, tak ada suara obrolan di warung kopi. Semua memilih berdiam di dalam rumah, menutup jendela, dan menyalakan lampu sepanjang malam. Mbah Wiryo akhirnya dipanggil. Dengan suara pelan, ia berkata, "Satu-satunya cara adalah meminta maaf dengan tulus, sediakan sesaji, dan jangan pernah menyepelekan makhluk sekecil apapun, karena kita tidak tahu siapa mereka sebenarnya." Mbah Wiryo pun mengajari warga untuk menyiapkan bunga 7 rupa, nasi putih, dan segelas air putih. Tapi, tidak semua warga percaya. "Ah, cuma kucing, masa ia harus sampai segitunya?" Celetuk Pak Dono. Namun malam itu juga suara cakaran terdengar di atap rumah Pak Dono, disusul bau anyir dan suara "Hai, hai, hai", seperti suara perempuan yang tertawa di antara desau angin malam. Pagi itu, kabar duka kembali menyelimuti desa. Bu Sari, perempuan pertama yang memberi makan kucing itu, ditemukan tergeletak di ruang tengah rumahnya. Nafasnya tinggal satu-satu, tubuhnya kurus, matanya cekung, seakan seluruh energinya disedot oleh sesuatu yang tidak terlihat. Di hadapan keluarganya, dengan suara parau ia berbisik, "Aku cuma mau kasih makan, aku gak tahu, dia bukan kucing biasa, sumpah, aku cuma kasihan." Ucapnya sambil meneteskan air mata. Tangannya bergetar, menggenggam ujung selimut, seolah masih ingin bertahan. Beberapa warga yang mendengar pengakuan itu hanya bisa terdiam, sebagian menangis, sebagian lagi pucat, karena mereka sadar bahkan niat baik pun jika tidak tahu asal-usulnya, bisa berujung petaka. Dan yang lebih membuat bulu kuduk berdiri saat jenazah Bu Sari dimandikan, terlihat jelas bekas cakaran halus membentuk pola melingkar di punggungnya, seperti simbol yang tak seorang pun berani menyebut namanya. Malam itu, langit gelap tanpa rembulan. Seluruh warga berkumpul di pemakaman Bu Sari. Suasana hening, hanya terdengar suara desir angin dan gemerisik dedaunan. Tapi, saat tanah terakhir ditimbun tiba-tiba, lampu-lampu jalan padam serentak, menyisakan kegelapan pekat yang membekap seluruh desa. Beberapa warga mulai panik. Dan di tengah kegelapan itu, ada yang melihatnya. Di atas nisan Bu Sari, seekor kucing hitam duduk diam. Tapi, kali ini berbeda. Kucing itu, untuk pertama kalinya, memiliki bayangan.
Tapi, bayangannya bukan bayangan kucing, melainkan bayangan sosok perempuan berambut panjang berdiri sambil tersenyum dengan kepala sedikit miring seolah mengamati semua warga, memperingatkan mereka. Satu persatu warga mundur perlahan, menahan napas, tubuh gemetar. Hingga akhirnya, sosok bayangan itu perlahan memudar bersama suara bisikan yang terdengar lirih. Ingat, jangan pernah menyepelekan atau menyakiti makhluk sekecil apapun, karena tidak semua adalah seperti yang kalian kira. Setelah itu, kucing itu berjalan pelan masuk ke dalam kegelapan dan menghilang tanpa jejak, tanpa bayangan selamanya. Pesan moralnya adalah, kisah ini bukan hanya tentang teror, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan sesama makhluk hidup. Bahwa kebaikan bukan hanya soal niat, tapi juga tentang memahami, menghargai, dan tidak meremehkan siapapun, sekecil atau seremeh apapun mereka terlihat di mata kita. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.